Aduh, kayak geset-geset awaknya dekat. Bila sing segar-segar sirah sakit. Jadi dah pengobat sing segar-segar apa dah obatnya? Bincang kan kita masih mau itu sepak wayan itu ada dagang obat minum saja nih mau. Yuk atahan mau belian Oh, yuk. lan semua jadi. Rumah sakit Bu. Yang jadi rumah sobat sakit kepala waktu ini Pak. Kepala. Ya. Oh, meter Bu. Tapi kayunya. Bukan Pak. Kadang luung saja. Ini aku sakit sibak. Ini aku puluh. Luung. Kiket dia mau emang. Kiket Sirah sakit, kebos dingin, batuk. Lam. Itu si Kopano, Bu. Nah, itu pasti Bu. Pasti segar. Mbak Dokter, kamu selain mahal, ini pasti murah. Ya, segar. Enak ini, tapi yang dia Bu. Iya lagi apa? Dah apa jadi ini? Dah badan. Ada malam. Ya, mau nang hijau yang ini bunga nih. Ini nyamuk. Kok makan apa? Kok makan aja. Ini dah ada urusan. Bos payat nih. Bahasa ini kok makan kan? Wah, besek minum nawayan bon. Nak kenapa ngalang segar, Bu? Langsung nanti itu nak bos besis nih. Begitu kok makan makan. Tidak ingin kejadian tersebut terjadi pada Anda? Simak penjelasan berikut. Perkenalkan, saya Rizky Tanyandari selaku staf apoteker di PT Puskesmas Petangguar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Dagusibu. Dagusibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Dagusibu merupakan slogan yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu dapatkan. Dapatkan obat dengan benar. Anda dapat mendapatkan obat di tempat yang benar. Tempat yang benar artinya memiliki legalitas dan izin yang resmi, seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, apotek klinik, dan toko obat berizin. Dan pastikan Anda membeli obat sesuai dengan indikasi yang Anda alami. Jangan lupa cek klik, yaitu cek kemasan, cek label obat, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Yang kedua, gunakan obat dengan benar. Gunakan obat sesuai dengan petunjuk pemakaian dan gunakan obat di waktu yang tepat. Cara penggunaan obat yang baik dan benar yaitu 1. Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket dan brosur. Yang kedua, bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan tanyakan kepada dokter atau apoteker. Yang ketiga, hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun memiliki gejala yang sama. Yang keempat, untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap, tanyakan kepada apoteker. Apabila Anda mengkonsumsi beberapa jenis obat, maka perhatikan petunjuk penggunaan obat dan perhatikan juga bentuk sediaan obat. Contoh, yang pertama, untuk obat sediaan tablet, pil, kapsul, serbuk, dan cairan. Cara pemakaiannya adalah sebagai berikut. Cara pertama, minum obat dengan menggunakan air putih. Apabila ada anjuran lain seperti dikunyah, atau dihisap, atau disisipkan di bawah lidah, maka dilakukan seperti anjuran tersebut. Yang kedua adalah periksa aturan pakai obat pada kemasan obat, atau label obat, atau etiket obat yang telah dituliskan, seperti minum obat pada sebelum makan, sesudah makan, atau bersamaan dengan makan. Cara ketiga, yaitu untuk obat dalam sediaan emulsi atau suspensi, sebaiknya dikocok dahulu. Dan jangan lupa, gunakan sendok takar untuk menakar obat yang Anda gunakan, untuk menjamin ketepatan dosis dalam pengobatan yang Anda lakukan. Kemudian, untuk
obat dalam sediaan gel, krim, atau sabun. Cara pemakaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cuci terlebih dahulu tangan Anda. Kemudian, oleskan gel, krim, atau salep pada bagian yang ingin diobati. Dan jangan lupa tutup kemasan obat dengan rapat untuk menghindari kontaminasi bakteri. Poin yang ketiga adalah simpan obat dengan benar. Apabila Anda mempunyai penyimpanan obat di rumah, maka simpanlah obat tersebut di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari matahari langsung. Umumnya, obat disimpan di tempat yang sejuk dengan suhu 5-25 derajat Celcius. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyimpanan obat adalah pertama, simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari matahari langsung. Untuk obat tertentu perlu disimpan dalam lemari pendingin, seperti obat wasit atau suppositoria. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Jangan memindahkan obat cair ke dalam botol lain. Yang keempat, jangan mencampur tablet dengan kapsul dalam satu wadah. Poin yang keempat adalah buang obat dengan benar. Apabila Anda menemukan obat yang rusak, jangan gunakan obat tersebut karena sudah tidak bermanfaat untuk kesehatan Anda. Yang pertama, harus Anda perhatikan adalah 1. Jangan menggunakan obat apabila obat telah melewati tanggal kadaluarsa. 2. Jangan menggunakan obat apabila label obat sudah tidak dapat terbaca. Yang ketiga, jangan menggunakan obat apabila bentukan permukaan obat dan warna obat sudah berubah. Yang keempat, jangan menggunakan obat apabila obat dalam bentuk cair sudah berubah dari jernih menjadi keruh. Cara membuang obat dengan benar. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarkan obat yang telah rusak dari kemasan aslinya. Yang kedua, hancurkan obat untuk menghindari penyalahgunaan obat oleh orang yang tidak berwenang. Yang ketiga, untuk obat-obat dalam bentuk padat, maka digerus terlebih dahulu. Dan untuk obat-obat dalam bentuk cair, harus dilarutkan ke dalam cairan terlebih dahulu atau ke dalam air terlebih dahulu. Kemudian, buang obat dalam wadah tertutup rapat ke tempat sampah atau buang obat ke dalam tanah dengan cara dikubur yang jauh dari sumber air. Atau obat dalam bentuk cairan bisa dibuang ke dalam saluran air yang mengalir seperti wastafel atau plastik. Kita dapatkan